Sobat Adiaksa, selamat datang di Pojok Baik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Nah, hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber, Bapak Kasitenkum. Mungkin Bapak Kasitenkum bisa memperkenalkan tamu-tamu penting kita hari ini. Ya, hari ini kita kedatangan dua tamu spesial. Satu dari akademisi Universitas Hasanuddin Makassar. Dalam hal ini Bapak Profesor Pangeran Muntah. Kebetulan Profesor ini adalah dosen saya, Profesor Andi Pangeran Muntah, SH, MH, DFM, Bapak Kasitenkum. Beliau adalah Ketua Dewan Guru Besar Universitas Hasanuddin periode 2022-2026. Ya. Betul begitu, Prof? Iya, iya. Ya. Tamat sebagai mahasiswa. Iya, ini adalah suatu kebanggaan juga buat saya, Pak Kasitenkum, bisa mewawancarai, bisa ngobrol santai bareng Profesor. Iya. Seperti itu, Bro. Iya, iya. Kemudian yang kedua, kami kedatangan tamu juga yang akan memberikan pencerahan kepada kita terkait pelaksanaan pemilu dari KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Kebetulan beliau adalah seorang komisioner juga di KPU Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Ibu Dr. Upi Hastati SAG MH. Gitu Ibu ya? Ya. Ya, sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ya, gimana? Hari ini kita akan berbicara masalah apa ini? Permasalahan pemilu, pilkada, dan solusinya. Ya, mungkin saya mau bertanya nih kepada penyelenggara pemilu. Iya, Pertama mungkin Iya, iya. Iya. seperti itu, Prof. Iya, betul. Nah, kira-kira di dalam pelaksanaan pesta demokrasi yang akan kita laksanakan tahun 2024 nanti, sejauh mana kesiapan KPU Sulawesi Selatan selaku penyelenggara terkait pelaksanaan pesta demokrasi tersebut? Jadi dijawab ini. Iya, silakan. Masalahnya ini tahu sejauh mana kesiapan, kendala, hambatan yang dialami oleh KPU kita sekarang. Kemudian tahapan-tahapannya saat ini sudah sampai di mana? Ya, siap. Baik, terima kasih pertama-tama tentunya saya ucapkan atas undangannya ke kami untuk hadir di forum ini. Sangat bahagia dan bangga tentunya karena kami rasa-rasanya dapat dukungan penuh nih dari lembaga kejaksaan. Luar biasa sekali membantu kami dalam rangka bagaimana semua orang tahu bahwa kita sedang akan berpesta di 2024. Kami tegaskan di awal bahwa KPU Provinsi Sulawesi Selatan siap menyongsong pelaksanaan pemilu 2024, baik pelaksanaan pemilihan legislatif maupun pilkadanya. Jadi kami di tahapan pelaksanaan pemilu, kalau dalam undang-undang kita melihat ada 11 tahapan-tahapan yang akan kita jalani di satu rangkaian putaran pemilu, maka kami sampaikan di tahapan ini sekarang kita sudah dari tahapan pencalonan. Nah, KPU Provinsi Sulawesi Selatan sudah akan mempersiapkan siapa-siapa nanti akan menjadi calon yang diusulkan oleh peserta pemilunya, siapa-siapa namanya dari 18 peserta pemilu, kemudian dari anggota DPD yang ada. Nah, sampai hari ini kami kesiapan badan ad hoc kami tentunya juga sudah lengkap sampai tingkat kecamatan dan desa. Karena rekrutmen penyelenggara ad hoc selanjutnya adalah rekrutmen penyelenggara ad hoc untuk petugas di tingkat KPPS. Jadi untuk kesiapan tenaga yang akan mengerjakan proses pemilu dari 24 kabupaten kota, ini semuanya sebenarnya sudah sangat siap sekali, sampai kami sampaikan sampai bahkan tingkat desanya. Ini yang paling penting perangkatnya. Iya, jadi perangkat dulu. Kalau regulasinya kan kami kalau di level provinsi bukan kewenangan kami, tapi kewenangan KPU RI. Tapi sampai hari ini, alhamdulillah kesiapan produk-produk hukum yang menjadi kewenangan KPU
itu juga sudah hampir siap seluruhnya untuk kami jadikan petunjuk untuk melaksanakan pemilu khususnya di Sulsel ini. Jadi kemudian dukungan tentunya dari pembiayaan. Ini semua adalah perangkat-perangkat bagaimana pemilu itu sukses. Alhamdulillah juga sudah disiapkan oleh negara dan insya Allah kita siap berpemilu di 2024. Jadi sudah perangkatnya sudah siap, pembiayaannya juga sudah disiapkan. Siap, regulasinya juga sudah siap. Insya Allah tim KPU akan bekerja sampai ke TPS nantinya. Insya Allah sudah akan siap seluruhnya untuk mensukseskan pemilu 2024. Oke, ada kendala-kendala yang dihadapi? Sampai hari ini kita tidak terlalu menghadapi kendala yang signifikan. Kalaupun ada, itu hanya dipoles-poles sedikit saja, insya Allah tidak akan menjadi masalah di kemudian hari. Kenapa? Karena saya kira seluruh perangkat regulasi dan tahapan-tahapan yang sudah disampaikan oleh KPU RI kepada kami, itu memang dijalankan memang sudah sesuai prosedurnya, sesuai tahapan waktunya dan diterima oleh teman-teman KPU Kabupaten Kota. Jadi KPU Kabupaten Kota kami meskipun sedang ada proses seleksi di tingkat bawah, tetapi kan tidak bahwa ada kekosongan karena mereka memang di masa jabatannya diikat sampai 5 tahun dan kesiapan mereka tergantikan di titik-titik mereka sudah selesai masa jabatannya itu juga sudah disiapkan. Mungkin kami butuh tanggapan dari pihak akademisi ini, Prof. Ya. Terkait dengan dua hal yang telah disampaikan tadi ini, yang pertama tentang kesiapan dari struktur penyelenggara sudah siap. Kemudian yang kedua masalah penganggaran juga sudah siap. Dan yang ketiga regulasi peraturan juga sudah siap. Mungkin ada tanggapan dari pihak akademisi hal-hal yang mana yang perlu dikritisi dalam hal ini? Ya, terima kasih. Pertama dulu saya mengucapkan terima kasih ya sudah diundang ke sini untuk berbagi pemikiran ya dalam rangka membahas masalah pemilu dan pilkada, terutama topik itu apa masalahnya dan bagaimana solusinya. Karena saya dari akademisi tentu bicaranya itu ya sekitar konsep-konsep atau teori-teori ya. Jadi apa tadi yang ditanyakan itu bagaimana kesiapan KPU agar supaya efektif atau berhasil ini penyelenggaraan pemilu atau pilkada ya. Nah, kalau berbicara efektif itu ya sudah banyak teori-teori yang bisa kita uraikan di sini secara singkat-singkat. Bahwa untuk bisa sukses sebuah acara-acara yang berkenaan dengan hukum, ya misalnya ya seperti Lawrence Fishman itu, bahwa sistem hukum itu kan ada 3 unsur pokoknya. Ada substansinya, maksudnya regulasinya bagaimana, kemudian struktur, ya aparatnya ada KPU sudah ada, kemudian yang ketiga yaitu masalah budaya. Jadi dari segi teori ini, regulasi sudah oke ya Undang-Undang 7 2017, begitu pula undang-undang berkaitan dengan pilkada sudah ada semua. Kemudian struktur aparat sudah ada KPU-nya, ada Bawaslu-nya ya. Sampai ke desa-desa dia punya struktur. Yang terakhir inilah barangkali yang biasa perlu diberikan antisipasi masalah budaya atau kebiasaan-kebiasaan ya, culture-nya yang biasanya itu ya keluar dari asas pemilu ya, langsung umum, bebas, rahasia dan jurdil. Itu biasa susah ditegakkan. Nah, untuk itu kami dari universitas tentu akan memberikan cara-cara menangani kalau ada masalah. Ya, ini ada teorinya dari Robert Sidman bahwa untuk memecahkan masalah yang muncul termasuk KPU, maka menurut Robert Sidman itu analisis bagus-bagus itu kira-kira apa yang menjadi penyebab pokok masalah. Ya, jadi yang mau diatasi kalau mau memecahkan masalah itu jangan gejala-gejalanya, jangan dampaknya, tapi langsung ke penyebab pokoknya. Kalau penyebab pokok itu sudah diserang, diselesaikan, maka masalahnya itu akan biasa tidak muncul lagi. Jadi kalau selama ini misalnya kita ambil 2019,
masalah-masalah muncul itu misalnya ada banyak petugas lapangan kita yang korban ya. Ini pengalaman sejarah. Ya, kemungkinan itu bisa saya berulang lagi karena malah bertambah lagi satu ya, walaupun rentang waktunya di 2014 1 Februari 1 November. Tadinya kan 2015 itu 2019 itu 5 kegiatan ya. Pemilihan presiden, kemudian DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten. Nah, itu Februarinya nanti. Tambah lagi November ini pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Jadi ada 6 ya. Ada jarak memang jaraknya, tapi itu kan perlu ada istilahnya itu ada mitigasi. Antisipasi itu meminimalkan risiko-risiko yang muncul. Ya, untuk itulah saya kira 2019 itu pelajaran ya. Apa kira-kira yang terjadi dulu, apa penyebab pokoknya dulu sehingga terjadi itu. Nah, tadi saya bilang dari Robert Sitman untuk mengatasi masalah apa penyebab pokoknya. Saya kira umum sudah tahu bahwa penyebab pokok dulu itu karena banyak tugas, faktor kelelahan ya. Jadi barangkali untuk ini kalau banyak tugas itu kita memang harus mempersiapkan petugas lapangan itu yang kondisi kesehatannya bagus. Termasuk diantaranya itu segi umur perlu diseleksi. Jangan ambil yang umur-umur sudah tua-tua ya, baru bebannya besar, itu tidak bisa terhindar dari masalah itu. Ya, yang kedua setelah umurnya ditentukan memang yang bagus kondisi fisiknya, malah kalau perlu diperiksa memang ada kesehatannya bagaimana, apa memang bagus ya, ada kelainan-kelainan. Supaya nanti kalau melaksanakan tugas itu tidak masalah walaupun barangkali berat ya. Itu untuk memitigasi bencana atau berulangnya itu petugas dulu banyak korban. Itu salah satu contohnya ya bagaimana mengatasi, karena kita sudah tahu tadi yang 2019 itu kelelahan. Jadi barangkali ya bagi-bagi kamu mungkin juga vitamin dulu ya. Kalau begitu Prof, kami tanyakan langsung kira-kira ini dari pihak KPU apa yang disampaikan tadi oleh Prof ini sebagai akademisi, langkah-langkah mitigasi apa yang dilakukan. Ini pengalaman sejarah tentang pelaksanaan pesta demokrasi tahun lalu. Jangan sampai terulang ini. Ya. Betul. Yang dimana tadi dijelaskan mungkin ada petugas KPPS kita yang sudah berumur tapi mereka masih dilibatkan kelelahan, sehingga terjadi angka kematian yang cukup banyak pada waktu itu sampai mencapai angka 800-900 jiwa yang meninggal. Nah, langkah-langkah mitigasi yang dipersiapkan KPU ke depan seperti apa ini? Jadi sepakat Prof tadi petunjuknya bahwa kalau ingin menyelesaikan masalah ya langsung ke akarnya, jangan dicabang-cabang rantingnya karena tidak akan selesai masalahnya. Jadi terkait dengan rekrutmen penyelenggara ad hoc khususnya di KPPS kita nanti yang bertugas pada hari H, memang regulasinya sudah dibuka lebih ini dulu kan. Kita tidak mengakomodir teman-teman yang baru selesai sarjana. Sekarang ini yang merekrutnya memang yang sudah muda-muda. Nah, yang kedua memang kesehatan itu menjadi poin penting untuk ada pemeriksaan kesehatan sebelum menjadi penyelenggara. Nah, kemudian dari hasil evaluasi kami juga kan dari pemilu ke pemilu memang beban kerja yang berat. Jadi KPU RI sedang merancang bagaimana nanti proses pengut hitung itu sedikit kemungkinan ya akan ada dibuka 2 panel dalam penghitungannya. Kalau dulu Prof kan satu-satu, jadi setelah pengut hitung jam 1 yang dihitung ya Pilpres dulu, tidak dibuka panel, padahal petugas kita ada 7. Ini baru desain rancangan sampai hari ini tingkat di pembicaraan, belum sampai pada tertuang dalam PKPU-nya. Tapi seperti itulah KPU RI terus mereview kembali kira-kira titik lemah kita, sampai kemudian ada beberapa kendala yang dihadapi teman-teman penyelenggara ad hoc khususnya pada penyelenggaraan pemilu itu hari H itu kira-kira apa. Nah, salah satunya di situ. Kemudian juga mungkin akan dibantu dengan aplikasi ya, sistem bagaimana memudahkan proses dari rekap-rekap formulir ini disederhanakan sehingga tidak terlalu memakan waktu yang lama. Karena penyelenggara ad hoc kita itu saking bergairahnya ingin mensukseskan pemilu,
itu mereka bangun, saya kira rata-rata sudah dari jam 3 dini hari sudah bangun itu, karena alat logistiknya kan sudah di drop sehari sebelum hari H. Jadi mereka memang sudah memastikan logistiknya di TPS, menjaganya ya, memastikan apa alatnya besok. Dan rata-rata di kita karena semakamnya seperti itu, jadi mereka memang tidak bekerjanya sudah lebih cepat dibanding dari jam 7 itu tadi. Jadi kita tidak bisa membayangkan bahwa ad hoc itu bekerjanya di jam 7. Tidak, mereka sudah di BIMTEK seminggu sebelum hari H itu sebenarnya sudah bolak-balik ke KPU, ke kecamatan-kecamatan ya. Jadi mereka sudah memang lelah sekali. Jadi titik-titik rawan itu sudah diantisipasi oleh titik rawan ya? Iya. Okay. Nah mungkin saya langsung nanya lagi nih ke profesor andalan saya. Nah tadi kan udah sempat dibahas nih terkait anggaran di KPU. Nah menurut pandangan profesor ini, menurut Prof, gimana sih cara pengawasan terhadap anggaran di KPU untuk meminimalisir yang namanya penyelewengan anggaran? Ya. Ya, memang setiap penggunaan anggaran itu ada memang unit atau bidang atau orang-orang tertentu untuk mengawasi, maksimalkan ini yang diberi tugas untuk mengawasi penggunaan anggaran itu, ya. Saya kira sudah ada itu kalau APBN dipakai, ada yang mengawasi, ada BPK ya. Kalau di daerah ada badan pengawas ya, inspektorat. Saya kira ini nanti akan yang memeriksa betul-betul bagaimana penggunaan anggaran penyelenggaraan pilkada. Cuma saya baca di koran atau media sosial, ada beberapa kabupaten itu masih mayoritas itu belum tuntas masalah penganggarannya di kabupaten kota itu, di provinsi dan sebagainya. Baru barangkali 30% barangkali yang sudah clear, tapi yang lain masih diskusi untuk penganggarannya. Itu artinya apa? Anggaran yang disediakan yang berapa triliun itu, 60 triliun ya? Iya. 76,6. Ya, itu artinya belum cukup karena harus ada bantuan dari daerah, subsidi pemerintah daerah. Ya, ini besar sekali ini anggaran ya. Jadi semakin besar maka juga semakin besar kesiapan kita untuk pengawasannya itu sehingga nanti betul-betul penggunaannya bagus. Dan saya kira kalau dari segi penggunaan atau SOP itu saya kira sudah ada. Cuma SOP ini bagaimana dilaksanakan dengan bagus. Kembali ke teori lagi bagaimana supaya efektif ini penyelenggaraan dan penggunaan anggaran dalam pemilu dan pilkada. Faktor hukum sudah ada, pasti ada aturan-aturan mengenai penggunaan anggaran ya. Aparaturnya sudah ada juga ya, ada BPK, ada inspektorat di kabupaten kota ya. Kemudian yang berikut lagi masalah petugasnya ini ya. Bukan petugas, fasilitas maksud saya. Ini pakai Suruni Sukanto. Yang 5 itu faktor hukum, faktor aparatnya, kemudian sarananya ini fasilitas apa agar supaya kebocoran anggaran itu bisa diminimalkan. Saya kira ini ya digital kan bisa dipakai ya, digitalize ya, bisa itu dipakai agar supaya langsung terkontrol kalau ada tidak sesuai dengan SOP, muncul alarm. Ini mungkin digitalize bisa dipertimbangkan untuk digunakan. Tapi pertanyaan saya, apakah mungkin dalam waktu dekat aplikasi itu bisa kita bikin atau memang sudah ada supaya juga itu diefektifkan sehingga nanti kebocoran itu bisa terpantau dengan baik. Kemudian yang ketiga ya faktor masyarakat juga. Minta keterlibatan bagaimana memberikan masukan-masukan kepada pemerintah, kepada KPU, kepada Bawaslu terutama yang mengawasi agar supaya penggunaan anggaran itu bisa diminimais penggunaannya sehingga tidak bocor. Dan yang terakhir itu adalah masalah budaya. Nah, ini memang budaya kita selalu memang tapi untuk penyelenggaraan pemilu khususnya penggunaan anggaran budaya itu saya kira semakin kesini ini semakin bagus, semakin rapi itu penggunaan anggaran. Ya, yang banyak masalah besar dulu itu masalah KPPS-nya yang heboh itu ya, dan
barangkali seluruh dunia itu kita yang paling tinggi itu ya. Paling tinggi sekali. Dan inilah barangkali itu kalau bisa KPU ya fokus dulu itu bagaimana ada mitigasi bencana seperti itu supaya tidak terulang. Ya itu kira-kira ya. Jadi kita sudah turunkan teorinya tadi Lawrence Spring mengenai sistem hukum, sudah turun-turunnya Robert Sisma mengenai cara memberikan solusi, dan terakhir kita turunkan juga Sukanto mengenai bagaimana agar supaya pelaksanaan hukumnya itu bisa efektif dengan 5 tadi. Hukum, aparat, kemudian fasilitas, faktor keterlibatan masyarakat, begitu pula dengan masalah budaya. Budaya. Ya. Oke. Baik, saya kembali kepada penyelenggara lagi terkait dengan teori-teori yang telah dijelaskan. Berkaca dengan pengalaman sejarah seperti yang Prof sampaikan tadi, bahwa mungkin sejarah kelam penyelenggaraan pemilu kita pernah alami, dan mungkin ini sejarah dunia juga yang paling banyak petugas kita yang meninggal. Nah, apakah dalam anggaran yang begitu besar menggunakan anggaran negara, anggaran rakyat ini senilai 76,6 triliun ini sudah mengcover mitigasi terkait dengan hal-hal yang bisa terjadi kemudian kepada penyelenggara kita ini? Iya. Jadi memang kalau lihat sepintas anggaran pemilu ya, orang tersentak banyak sekali. Ini 76,6 triliun. Ini duit semua tuh campur ya. Jadi memang di penganggaran itu mengapa besar, karena memang kita menggunakan penyelenggara pemilu itu memang sangat kolosal ya, karena bayangkan kita punya TPS sekian puluh ribu dikali 7 saja, itu dihitung total seluruh Indonesia jatuhnya berapa. Nah, susah saja kita sudah ada di angka 9.000 ya untuk penyelenggara PPS. Nah, dia jatuhnya di honor. Kemudian belanja logistik. Jadi memang kegiatan pemilu itu super kolosal mungkin Prof ya kalau kita mau mengistilahkan. Pesta demokrasi. Pesta demokrasi asli. Iya. Namanya pesta demokrasi. Mudah-mudahan kita ke depannya semakin bisa mengemas pemilu ini betul-betul menjadi senikmat pesta Prof ya. Tidak ada persoalan-persoalan yang kita dapatkan yang bisa berefek panjang. Nah, jadi kembali tadi ke pembahasan Prof bahwa memang sebenarnya yang titik perhatian kita dari pemilu 2019 yang lalu ya banyaknya korban penyelenggara ad hoc kita. Jadi memang di anggaran ini sebenarnya kalau mau ini itu masih baru masuk pada honor. Belum ada. Jaminan kesehatan teman-teman untuk ad hoc yang 30 hari itu Prof itu belum disentuh sebenarnya. Tetapi kemudian kami berpikir untung sekarang ada BPJS ya untuk ini sepertinya sedang dibicarakan bagaimana membangun komunikasi dengan pihak BPJS untuk perlindungan teman-teman ad hoc kami. Itu sudah ada upaya besar. Iya. Ada upaya untuk mitigasi. Iya, mitigasinya. Nah, iya, kemudian pada hari H sebenarnya kami juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk menurunkan pasukan dinas kesehatannya supaya pada saat proses pungut hitung berjalan ada posko-posko kesehatan yang disiapkan. Jadi ya kalau dulu memang kan tidak terpikirnya sampai ke situ Prof. Padahal rupanya ada yang tiba-tiba sesak nafas. Nah, kalau poskonya kalau kelelahan, mungkin ada juga sebenarnya mereka sudah lapor tapi tidak mau meninggalkan TPS, takutnya ada apa-apa ya sampai. Jadi ini memang semua yang harus diperhatikan ke teman-teman pada hari H itu. Benar kata Prof bahwa memang harus ada peran peserta masyarakat yang harus memperhatikan situasi-situasi ini. Kalau cuma penyelenggara pemilunya yakin dan percaya tidak mampu itu. Jadi memang pesta demokrasi ini tanggung jawab bersama. Jadi sudah upaya dilakukan pihak BPJS. Iya. Nah, kemudian ini pertanyaan kami selanjutnya terkait masalah pemilih, ya. Nah, berdasarkan keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan ini nomor 1316 itu telah ditetapkan daftar pemilih untuk Provinsi Sulawesi Selatan itu sebanyak 6.670.000 sekian. Nah, langkah-langkah antisipasi seperti apa yang akan dipersiapkan oleh KPU mengantisipasi adanya tambahan pemilih pemula
Iya. yang belum cukup umur tahun ini, diperkirakan tahun depan sudah layak punya hak pilih yang diatur dalam konstitusi untuk memilih, sedangkan tidak tercover dalam keputusan KPU nomor 1316 ini. Iya, jadi memang kalau dalam proses pendataan pemilih ya kita memang masih mendapatkan kendala-kendala terkait dengan ya mungkin golongan pemilih pemula misalkan yang tidak sempat tercatatkan di DPT. Jadi sekarang meskipun DPT-nya kita sudah ditetapkan, tetapi masih ada fase bagaimana kemudian ada namanya daftar pemilih tambahan. Jadi tetap teman-teman KPU Kabupaten Kota, apalagi KPU sudah punya jajaran sampai tingkat desa. Mereka semua masih pada mencari informasi, mengejar terus siapa kira-kira pemilih kita yang belum terdaftar dalam DPT supaya dia terakomodir nanti dalam DPTB. Nah, katakan lagi fase DPTB ini namanya juga hak pilih ya. Orang kadang ogah-ogah, KPU sudah mengumumkan DPT, paling yang datang melihat menengok-nengok namanya. Untung sekali kalau ada 20 orang satu TPS itu, ada malah enggak pernah DPT diumumkan itu enggak pernah disentuh-sentuh. Nanti dirasa penting ketika H-7 hari H. Nah, apa yang dilakukan oleh KPU, kesiapan apa yang dilakukan oleh KPU, kebijakan regulasi bahwa bukan kebijakan, memang sudah diatur regulasinya bahwa ada pemilih yang bisa menggunakan hak pilihnya pada hari H dengan menggunakan KTP. Yakinkan teman-teman, pemilih pemula yang memang sudah berusia 17 tahun pasti akan punya KTP. Nah, pada hari H masih bisa menggunakan haknya setelah jam 12. Jadi walaupun tidak terdaftar di dalam pemilih pemula ini telah berumur 17 tahun di tahun 2024, maka mereka dapat menggunakan hak pilihnya cukup dengan menggunakan KTP. Pengetahuan yang perlu disampaikan kepada masyarakat desain bahwa apabila telah berumur 17 tahun di tahun 2024 cukup dengan KTP walaupun tidak terdaftar. Iya, walaupun tidak terdaftar. Ini terus selesai. Iya. Jadi ya kami sosialisasikan. Tapi ada yang namanya SKB, syarat dan ketentuan berlaku bahwa menggunakan hak pilihnya itu harus di wilayah KTP yang bersangkutan, domisilinya, ya. Tidak boleh dia, misalkan kita lihat dari kelurahan dulu, kelurahan desa, berarti TPS terdekat dari alamat domisilinya. Jadi tidak boleh ujuk-ujuk, lah saya KTP-nya kan Kota Maros misalkan. Mau milih di mana saja di Kota Maros ya tidak bisa, tentu sesuai dengan alat asal. Iya. Dan menggunakan hak pilihnya setelah jam 12. Setelah pengguna DPT, setelah pengguna DPT menggunakan hak pilihnya. Setelah jam 12 sampai jam 1. Iya. Dan ini memang gencar dan masif untuk kita sosialisasikan. Bahwa pada hari H untuk yang tidak terakomodir dalam DPT, kalau punya KTP bisa menunjukkan KTP-nya ke petugas. Kalau dari sudut pandangnya Prof, mungkin ada yang mau ditambahkan terkait dengan keputusan KPU nomor 1316 tahun 2023 terkait rekapitulasi DPT. Mungkin ada yang Prof mau tambahkan kalau lihat dari aspek hukumnya itu kayak gimana? Tambahan saya itu karena kita kan ini harus selalu adaptif dengan perkembangan zaman. Nah, teknologi canggih sudah mulai merebak sekarang ya, dan beberapa negara itu sudah memperhatikan e-election. Barangkali itu nanti untuk bisa mengurangi korban-korban, mengurangi juga penggunaan dana, itu bisa barangkali nanti dipertimbangkan. Mungkin kalau tidak bisa total e-election, bisa hybrid, mungkin ada level-level tertentu itu menggunakan teknologi. Nah, langsung itu juga totalnya kelihatan kalau pakai e-election. Ya, itu barangkali ya. Yang kedua, ini kan ada 3 titik yang bisa menjadi ada masalah pada saat sebelum pelaksanaan, pada saat pelaksanaan dan setelah pelaksanaan. Nah, sebelum pelaksanaan sudah ada persiapan-persiapan tadi dari KPU, ya, dari berbagai hal sudah dipersiapkan. Pada saat pelaksanaan nanti juga ya pemungutan dan perhitungan suara. Ya biasa itu juga masalah kecurangan-kecurangan itu perlu diantisipasi memang lebih awal agar supaya ini makin lama makin nihil. Karena kita kan ini sudah masuk ke 12 kali ini pemilihan umum. Wow.
yang sebelah sini kan mesti menjadi banyak pelajaran, ya. Ya, pakai informasi sehingga kita bisa melakukan pemilihan umum pilkada yang lebih bagus lagi. Tidak banyak korban, dana tidak terlalu banyak, kecurangan-kecurangan itu makin nihil saja. Ya, yang saya juga mau ungkap di sini pasca pemilu atau pilkada, yaitu terpilihnya wakil-wakil rakyat kita yang merupakan mandat dari rakyat. Ada saya pikir-pikir di rumah sebelum dipanggil ke sini, nah bahwa agar supaya wakil-wakil rakyat yang sudah dipilih oleh rakyat itu sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat, ya mestinya dia itu betul-betul memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi dan kepentingan rakyat. Tapi dalam kenyataannya banyak anggota wakil-wakil rakyat kita, apakah di pusat, di provinsi, kabupaten, kota, itu banyak yang masyarakat menganggap kurang memperjuangkan aspirasinya, sehingga ada kata-kata sindiran itu datang, duduk, dengar, apalagi terakhir diam, ya itu masih ada itu. Dan saya ini sebagai salah satu tenaga ahli di DPRD di Sulsel ini, ya memang ada 1-2 orang itu ya sulit berbicara dengan bagus untuk memperjuangkan rakyat. Ya, oleh karena itulah solusinya, ya kembali lagi ke cara-cara solusi. Seperti di dunia hukum ya, pengacara kan sebagai salah satu profesi ya. Untuk bisa orang menjadi pengacara kan tidak harus langsung setelah sarjana hukum. Ada pendidikan khusus, mau jadi jaksa juga ada pendidikan khusus ya. Orang mau jadi polisi ada pendidikan khusus, mau jadi pamong di dalam negeri ada IPDN, ada IP. Mestinya juga mungkin bisa disampaikan nanti ke Jakarta KPU ini, yaitu ada pendidikan khusus wakil rakyat. Ya, ada seperti itu karena ini lebih strategis dibanding yang lele tadi. Misalnya apa tadi? Kalau pengacara kan hanya membela orang-orang tertentu atau perusahaan tertentu. Kalau ini menyangkut pengambilan kebijakan tingkat pusat, provinsi, dan risikonya itu atau dampaknya ke masyarakat banyak. Jadi ke depannya Prof. harus sertifikat barangkali. Ya, begini barangkali idenya. Iya, ada pendidikan khusus. Idenya itu kan itu PKPA di pengacara ya, pendidikan khusus profesi advokat. Itu kan ada pendidikannya, saya aja sering itu menjadi pemateri di situ. Ini juga calon wakil rakyat ini mestinya masuk di undang-undang itu PKPA, masuk di undang-undang advokat. Ada memang itu ketentuannya, jadi semua yang mau menjadi pengacara harus ada pendidikan khusus. Ini juga nanti ini jadi yang mau jadi wakil rakyat tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dimasukkan dalam undang-undang pemilu bahwa sebelum menjadi wakil rakyat pernah ikut pendidikan. Dan itu kurikulumnya disusun baik oleh KPU atau siapa wakil rakyat kita ya, melalui wakil rakyat, supaya betul-betul kalau dia duduk di situ fungsi-fungsi sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawasan, fungsi penganggaran, betul-betul bisa terlaksana dengan bagus. Mungkin sudah jalan di partai-partai politik itu penting, tapi tidak sistematis, tidak terplanning dengan bagus, dan tidak mengikat. Kan banyak orang tiba-tiba jadi mau calon wakil rakyat karena ya berbagai alasan. Ya, saya kira bagus itu dipertimbangkan, masukkan dalam undang-undang. Ya, mungkin level kabupaten, level provinsi tentu lain kurikulumnya. Saya kira harus itu ada karena ini menyangkut pengambilan kebijakan. Ya, nah, mungkin dengan seperti itu nanti, perjuangan wakil rakyat kita itu sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat kita. Tidak ada lagi barangkali itu 4D itu. Karena memang dia sudah dipersiapkan khusus oleh parpolnya melalui pendidikan yang sudah dilewati sesuai dengan undang-undang pemilu. Akhirnya diutus wakil-wakil rakyat dari partai itu yang terbaik. Nah, mungkin nanti kerepotan pemerintah itu kalau di DPRD provinsi karena yang tampil itu orang-orang baik-baik semua, berkualitas. Pemerintah lagi yang harus mempersiapkan SDM-nya yang bagus-bagus supaya bisa berpartner dalam berdiskusi. Ya, saya kira seperti itu ya usulan saya. Luar biasa. Luar biasa ya. Iya, luar biasa. Intinya ada konsep keilmuan yang bisa memperbaiki sistem. Betul. Kita bisa minta closing statement, mungkin ada yang ingin disampaikan terkait dengan sebagai closing terkait pembahasan kita hari ini. Ya,
Saya kira kunci kesuksesan sebuah acara itu tergantung dari kesiapan-kesiapan sebelumnya. Apa sudah dipersiapkan dengan bagus atau tidak. Dan saya kira KPU dan pemerintah ini sudah mempersiapkan kami kegiatan setiap 5 tahunan ya. Cuma memang karena banyak penduduk kita, dana besar sehingga dalam pelaksanaannya kadang-kadang ada tidak sesuai dengan keinginan kita. Untuk itulah apabila ada masalah, apalagi ini peristiwa nasional ya tidak mungkin pemerintah saya atau KPU saya yang jalan. Partisipasi mutlak masyarakat itu perlu agar supaya ini saling memperingatkan, saling mengawasi, saling menginformasikan hal-hal supaya bisa berjalan dengan baik pemilu ini. Ya mudah-mudahan apa yang terjadi 2019 itu jauh berbeda, lebih bagus 2024 nanti ya, dan menghasilkan wakil-wakil rakyat yang jauh lebih bagus lagi ya. Tapi untuk pendidikan calon wakil rakyat, pendidikan khusus wakil rakyat itu mungkin 2024 belum bisa karena undang-undangnya belum masuk ya. Tapi sudah masuk catatan. Ya, nanti 2029 itu saya kira perlu sekali tuh masuk di undang-undang itu supaya ada sertifikat sebelum dia dipilih oleh rakyat. Saya kira itu harapan saya. Ya. Mungkin dari penyelenggara. Kalau kami dari penyelenggara, closing statement-nya bahwa salah satu kesiapan KPU adalah KPU harus siap membuka diri pada seluruh stakeholder pemilu, Prof, karena kesuksesan pemilu tidak hanya di tangan KPU tapi di tangan seluruh. Ya. Saya kira cukup. Kita ucapkan terima kasih dulu sih, ini terima kasih banyak Prof sudah menyempatkan hadir, Ibu Dr. Upi juga terima kasih sudah menyempatkan hadir di podcast kita ini. Sepertinya Prof dan Ibu Dr. Upi juga memiliki kesibukan tapi masih disempatkan untuk hadir hari ini. Jadi hari ini kami mengucapkan terima kasih juga kepada Sobat Ajaksa yang sudah menonton podcast kita hari ini. So, yang dapat saya simpulkan untuk hari ini, Pak Kasipenkum. Ya, seperti yang disampaikan oleh Prof tadi, marilah kita menyelesaikan masalah dengan fokus kepada akar permasalahan. Ya, kita dari Sulawesi Selatan untuk Indonesia. Terima kasih banyak, Prof. Ya, Sobat Ajaksa, podcast kita hari ini, dan terima kasih juga kami sampaikan kepada para narasumber penting kita hari ini. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Salam Ajaksa.